Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Ai. Jadi video kali ini aku akan nge-review salah satu foundation terbaru dari L'Oreal, yaitu L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation. Jadi untuk Infallible sendiri, dia tuh udah available untuk berbagai jenis produk kayak concealer, foundation yang udah pernah aku review di channelku sebelumnya. Jadi kalau misalkan penasaran langsung cek aja. Dan sekarang yang terbaru adalah yang L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation. Nah, jadi kalau dari packagingnya sendiri, dia tuh mirip banget sama yang Pro Matte dan Pro Glow itu. Bedanya dia ini lebih slim. Dan kalau misalnya kalian lihat di packagingnya, seingat aku sih yang Pro Matte sama Pro Glow itu nggak ada SPF-nya, tapi untuk foundation ini dia ada SPF 20 dan PA+3. Nah, untuk produk ini sendiri, dia udah available di retail Indonesia. Kemarin sih aku lihat sempat ada di Guardian dan retail price-nya itu sekitar Rp130.000. Dan untuk foundation ini ada 10 shade yang available. Dan untuk yang akan aku review kali ini adalah yang 147 Neutral Beige. Nah, untuk kalian yang nggak familiar sama review foundation aku, jadi review foundation aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dan informasi produknya itu sekarang. Dan setelah ini aku akan kasih juga first impression dan juga aplikasinya. Jadi kita nanti akan lihat bersama-sama di depan kamera kurang lebih application, kemudian finishnya itu seperti apa. Dan seperti biasa aku akan ngelakuin wear test, cuman yang beda dari video kali ini adalah aku juga akan kasih dia tuh kayak transfer proof plus mask test. Sekarang ini kan new normal, kita keluar rumah itu pasti pakai masker, jadi ada kebutuhan foundation yang tidak nempel ke masker. Dan setelah final check-in baru kita langsung masuk aja ke actual reviewnya yang akan aku bagi seperti biasa ke pro, kontra, dan juga nanti di akhir aku akan kasih final thought aku. Menurut aku produk ini skornya berapa, kemudian menurut aku aplikasinya itu baiknya untuk occasion seperti apa. Nah oke guys, jadi aku akan panjang lebar lagi. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk L'Oreal Infallible 24 Matte Cover Foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Nah oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke aplikasi foundationnya. Nah cuman untuk kali ini aku punya beberapa warna karena aku nggak yakin warna aku yang mana. Jadi aku punya 125 Natural Rose, kemudian aku ada 147 Neutral Beige, dan 250 Radiant Sand. Nah jadi ini bisa dilihat, aku punya 3 shade di sini. Kalau biasanya sih aku ngambilnya yang dekat-dekat sama rose, cuman warna kulit aku ini akhir-akhir ini kayak nggak tentu gitu ya, makanya kali ini aku ada 3 shade. Oke, jadi aku akan coba nge-swatch ketiganya. Aku akan pertama mulai dari yang Natural Rose terlebih dahulu. Kemudian yang 147 Natural Beige. Kemudian yang 250 Radiant Sand. Oke guys, jadi ini swatchnya. Jadi bisa dilihat yang ini Natural Rose, kemudian Neutral Beige, dan yang terakhir ini yang Radiant Sand. Nah jadi untung aku di sini ada 3 warna ya, karena biasanya aku ngambil yang rose. Karena kalau misalnya aku lihat, aku nggak tahu kelihatan atau enggak, kayaknya sih aku lebih cocok yang Neutral Beige ini ya, karena dia warnanya yang paling terang. Dan sepertinya juga kayaknya ini lebih cocok sama skin tone aku, karena aku emang cenderung lebih ke neutral. Jadi kita akan pakai yang 147 Neutral Beige. Nah oke, jadi seperti review foundationku seperti biasa, jadi aku akan aplikasiin ke setengah wajahku terlebih dahulu. Untuk kali ini aku akan aplikasiin ke sisi kiri wajahku atau kanan dari layar, karena bisa dilihat ini problematic banget kalau dibandingin sama yang kanan ya, kayak dia night and day. Oke guys, sekarang kita akan langsung aja ke aplikasinya. Nah oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Covernya ke sisi kiri wajahku atau kanan layar. Jadi aku rasa juga biasa perbandingan antara sebelum dan ini sesudah. Jadi yang aku notice adalah dia finishnya itu kayak natural banget, dan matte-nya itu bukan matte yang kering gitu loh. Kalian pasti tau lah foundation matte kering itu kayak apa, tapi ini tuh kayak bener-bener bagus banget. Dan aku bisa bilang ini kayak finishnya itu dia kayak my skin but way much better. Kalau untuk coveragenya bisa dilihat dia itu, aku bisa bilang dia kayak cukup tinggi. I can say dia itu kayak medium to high, tapi bisa jadi itu juga karena ada faktor aplikator yang aku pakai, karena aku pakai beauty sponge. Karena beauty sponge itu obviously dia ngerasa produk. Kalau misalnya kalian pakai kayak brush atau misalnya kalian aplikasiin pakai tangan, aku yakin itu coveragenya bisa jadi lebih tinggi dari aplikasiku sekarang. Nah oke guys, jadi sekarang aku akan ngaplikasiin sisa setengah wajahku ini, tapi mungkin off cam aja untuk ngemat waktu. Kalau misalnya aku ada tambahan yang aku notice, nanti akan aku mention juga. Nah oke guys, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku.
Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin full face aku dengan L'Oreal Infallible 24 Hour yang matte covernya. Jadi bisa lihat ini untuk full face-nya, dan aku bisa bilang kayak dia bagus banget. Kayak aku suka banget sama efek matte yang dia kasih, karena kalau untuk tipe kulit kering kayak aku, foundation matte itu biasanya kayak bikin kayak agak takut gitu loh. Karena gimana kalau misalnya bikin kering, atau misalnya kalau aku ada dry patch dia nggak accentuate atau enggak. Tapi untuk foundation ini dia bagus banget, finishnya juga bagus. Kemudian aku juga tadi belum mention untuk blendability-nya dia gampang banget gitu, sama sekali nggak kesulitan. Apalagi kalau misalnya kalian pakai beauty sponge, bener-bener kalian tinggal tap, di blend, buff, dia kayak bener-bener smooth. Karena tema makeup kali ini adalah terkait untuk new normal, aku juga di sini nggak bawa masker. Aku pengen ngetes kalau misalnya dari fresh application ini apakah dia ada transfer atau enggak. Kita akan langsung aja tes. No, nggak ada. Aku akan ngusahain untuk tesnya ini nggak akan nge-cut clip aku, jadi ini bener-bener fresh test. Wow. Dan aku juga akan ngasih kayak cuplikan gimana aku beraktivitas di luar, dan aku juga mau ngetes lagi setelah aku beraktivitas apakah foundation ini masih transfer proof atau enggak. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Hai guys, jadi sekarang ini aku lagi WFH, jadi ini jam, aduh aku nggak ada. Sekarang ini bisa lihat ini jam 10.55, jadi aku bentar lagi 5 menit lagi mau mulai meeting. Jadi nanti aku akan kasih check-in untuk tiap berapa jamnya. Nah, jadi aku sengaja mau pakai kamera HP ku, soalnya mungkin kalau misalnya kayak pakai kamera studioku kayaknya mungkin beda, tapi aku pengen ngasih lihat finishnya untuk kayak kamera biasa ya. Jadi ini kayak natural light. Jadi mohon maaf kalau ada noise. Jadi aku WFH dari ruang tamuku. Biasanya sih aku emang ganti-ganti, cuman hari ini aku lagi pengen di ruang tamu. Dan untuk rutinitas aku biasanya sih pagi itu aku briefing, meeting sama headquarter, karena bosku itu bukan orang Indonesia ya, orang di Jepang. Jadi aku kadang-kadang meeting harus pagi banget. Jadi menurut aku karena hari ini kayaknya cukup panjang ya, pagi hari ini aku ada bukber sama teman, jadi might as well aku bikin aja gitu untuk check-innya. Jadi so far foundationnya masih bagus banget, aku nggak pakai primer, aku juga nggak pakai setting spray, ini benar-benar foundationnya aja. So far so good, bahkan di kamera webcam ini juga aku nggak tahu kenapa ini juga bagus. Nanti kita akan cek bersama-sama sampai aku pulang bukber kondisi foundationnya itu seperti apa. Oke, jadi aku mau meeting dulu. Oke guys, aku lagi siap-siap mau berangkat, jadi aku mau ada buka puasa sama teman. Ini aduh, sekarang jam kelihatan jam 5.40, jadi dari tadi aku pakai itu udah hampir 7 jam dan kurang lebih kondisi seperti ini. Jadi obviously dia udah keangkat karena tadi aku keringetan juga, terus aku seharian sholat juga, kemudian wudhu dan lain-lain, jadi makanya udah keangkat. Tapi so far aku bisa bilang kalau dia masih bagus banget. Ini aku nggak touch up, aku nggak pakai bedak, kayak benar-benar wow. Emang kalau bisa bilang dari sisi aplikasinya dia kayak nyaman banget, enteng banget, jadi so far so good. Dan nanti juga aku kan akan pakai masker, jadi nanti kita akan ngecek di final test untuk yang maskernya apakah dia transfer atau enggak. Tapi aku rasa pasti lipstick sama blush aku transfer kalau aku curiganya. Jadi yang akan aku cek itu cuman foundationnya. Oke guys, jadi aku udah telat, jadi ciao. Oke guys, jadi aku baru aja pulang. Jadi sekarang kita akan langsung aja masak, karena aku udah pengap banget. Mohon maaf kak, agak gelap, bisa dilihat. Kalau misalnya dilihat sih kayak ada beberapa yang transfer, tapi kayak yang tadi aku bilang kayaknya sih itu blush aku sama concealer, karena aku nggak pakai foundationnya doang. Jadi untuk selain foundationnya sih menurut aku aman. Aku bisa bilang sih dia kayak masih ada sedikit transfer kalau misalnya kalian kena banget gitu, atau nggak misalnya kalian keringat, dan kalau misalnya kalian nggak ngasap juga. Tapi sejauh pemakaian aku dia bukan transfer yang kayak bener-bener kayak yang apa ganggu banget gitu sih. Aku bisa bilang kalau dia kayak enteng banget, aku nggak ngerasa kayak berat dempul atau gimana. Aku juga ngerasa kayak flawless all day. Aku bener-bener pakai dari jam 10 pagi, sekarang jam nggak tahu atau enggak sekarang nih. Sekarang jam 8.59. Tadi aku pakai jam 10, sekarang udah jam 8, kayak aku udah pakai 10 jam, dan aku bisa bilang untuk 10 jam dia kayak masih oke banget. Bahkan udah aku gempur sama motor juga. Aku juga tadi makan. Jadi kayak so far sih menurut aku dia
tahan banting sih aku bisa bilang. Oke guys, jadi untuk final check-in kali ini mungkin agak beda dari biasanya karena hari ini aku kayak full day banget dan aku emang mau ngetes untuk full day juga dan ketika pakai masker juga kayak apa. Dan abis ini kita bisa langsung masuk aja ke reviewnya yang akan aku bagi jadi pro kontra dan nanti aku juga akan kasih final thoughts aku. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk review. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro-nya untuk foundation ini. Aku rasa kalau misalnya kalian tadi udah lihat reaksi aku ketika first impressionnya, kalian juga pasti tahu kalau misalnya aku itu impressed banget untuk foundation ini. Dan all I can say is I am thoroughly impressed. Nah, untuk pro pertama yang bisa aku kasih untuk foundation ini adalah aku bisa bilang dari finishnya itu dia kayak bagus banget, smooth. Dan untuk matte-nya itu aku bisa bilang dia itu bukan matte yang drying matte gitu loh. Aku ngerasa kayak glowing, kemudian aku juga ngerasa kayak kulitku sehat, natural, jadi kayak basically give me everything that I want. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya adalah aku bisa bilang untuk packagingnya ini dia travel friendly dan juga higienis. Aku juga tadi kayaknya udah bahas deh di ketika aplikasinya. Aku seneng banget untuk aplikator yang kayak gini karena bisa kalian bawa kemana-mana, kalian bisa masuk tas dan kalian nggak perlu khawatir pecah, dan bahkan ini juga tergolong enteng. Kemudian aku juga suka karena ini bentuknya squeeze tube, jadi kalian nggak megang langsung untuk produknya, jadi mengurangi resiko kontaminasi yang bisa menyebabkan breakout. Dan juga yang aku suka di foundation ini adalah tadi kan aku juga udah mention kalau dia itu shade-nya ada 10. Untuk di Indonesia aku bisa bilang shade yang ada 10 itu kayak sangat membantu karena biasanya foundation di Indonesia ya itu biasanya cuma ada kayak 3 shade, dan menurut aku 3 shade itu sama sekali nggak cukup. Dan aku senang banget kalau misalnya ada manufacturer makeup di Indonesia yang bisa ngasih shade itu untuk lebih banyak market di Indonesia. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya adalah aku juga tadi kayak udah mention di first impression aku bisa bilang kalau dia ini user dan beginner friendly. Jadi untuk blendability-nya dia oke banget. Menurut aku kalau misalnya kalian masih belajar kayak ngeblend atau pakai foundation liquid pun, aku ngerasa kalian nggak akan kesulitan untuk pakai foundation ini. Oke guys, jadi untuk pro-nya ini segitu dulu. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke kontranya. Nah, oke guys, jadi untuk kontra dari foundation ini, kalau boleh jujur aku sebenarnya cukup struggling ya, kayak nyari kontranya. Kayak aku sempat kayak ngeliat apa sih biasanya untuk foundation tuh pasti ada aja yang bisa aku komentarin gitu. Tapi untuk foundation ini aku bisa bilang dia tuh kayaknya belum ada kontra yang bikin kayak glaring problem gitu. Dan aku bisa bilang nggak banyak foundation yang bisa ngasih experience kayak gini gitu. Tapi tentu aja ini kan experience aku ya, dan ini terhadap kulit aku juga gitu. Jadi aku yakin untuk beberapa orang pasti experience-nya berbeda. Cuma kalau misalnya dari sepenggunaan aku, menurut aku sih nggak ada problem besar ya untuk foundation ini. Jadi aku bisa bilang kayak good job untuk L'Oreal. Oke guys, jadi sekarang kita akan langsung aja ke final thoughts-nya. Nah, untuk final thoughts-nya aku rasa juga udah ketahuan I am very impressed sama foundation ini. Untuk skor yang bisa aku kasih itu sekitar 39 sampai 4,3. Dan kalau misalkan familiar sama review foundation aku, biasanya foundation yang ratingnya sekitaran 39 sampai 4 itu berarti aku tuh bener-bener suka, dan aku bisa bilang banget kalau aku suka banget sama foundation ini. Dan aku ngerasa foundation ini bisa jadi foundation andalan aku ya untuk menjalani new normal sekarang gitu, karena obviously sekarang kita udah balik lagi ke rutinitas kita sebelumnya, tapi obviously in new normal ya, kita semua pakai masker. Nah, overall kalau misalnya untuk aplikasinya aku ngerasa dia perfect untuk mungkin SMA ke atas ya, SMA, kerja, kuliah tuh perfect. Aku rasa dia bagus banget. Dan sebelum aku ngakhirin video ini, aku juga kemarin nemu kayak produk lipstick baru dari L'Oreal juga. Jadi ini yang Brilliant Signature yang lip gloss. Jadi kayaknya sih kalau nggak salah dia itu nge-marketinnya untuk new normal juga. Dan aku rencananya akan bikin dedicated review untuk produk ini, untuk lipstick ini aja. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, stay tune untuk videoku. Oke guys, jadi review aku untuk L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channel aku. Kalau misalnya kalian berkenan, kalian bisa nge-like dan juga share ke teman-teman kalian or anyone. Dan aku juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you on my next video. Bye bye.